Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi banyak kesempatan sehingga dapat melaksanakan acara seminar dengan lancar tanpa ada hilang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Untuk yang selanjutnya saya sebagai moderator ingin menyampaikan susunan acara pada seminar siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti, dan acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kentur oleh Ibu Dwi Astuti SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kentur yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, baik jasmani maupun rohani, terutama yaitu dalam kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan dari salah satu Ibu Retno Wulandari di SD Kentur 1 ini dalam kegiatan diseminasi dalam judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kami tekankan kepada Bapak Ibu guru semua, marilah dalam kegiatan diseminasi di pagi hari ini atau pada pagi hari ini di SD Negeri 1 Kentur ini kita bisa memberikan dukungan atau memberikan motivasi kepada Ibu Retno Wulandari yang pada kesempatan ini mengikuti kegiatan guru penggerak. Untuk itu, marilah Bapak Ibu semua pada hari ini kita memberikan support dan kegiatan ini mari kita dukung semua demi berjalannya kegiatan ini dan juga dalam kegiatan ini menghasilkan kegiatan yang benar-benar maksimal, yang apa yang kita inginkan dan kita sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, dalam kegiatan ini memang banyak sekali keuntungan ataupun kegiatan yang kita raih. Kenapa? Karena dalam guru penggerak itu kegiatannya sangat luas sekali, dan salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Nah, maka dari itu untuk yang masih muda-muda pada kesempatan ini, marilah Bapak Ibu yang masih muda semua untuk mengikuti besok ya ikut kegiatan guru penggerak, terutama yang yang sudah PNS ataupun P3K. Ikutilah guru penggerak ini. Kenapa? Karena program dari pemerintah ini akan menghasilkan suatu kualitas atau guru-guru yang kualitasnya
yang sudah tua-tua. Maka dari itu saya berpesan kepada Bu Retno, untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Untuk disebarluaskan kepada yang belum mengikuti, karena itu fungsinya banyak sekali, tujuannya banyak sekali. Maka dari itu sekali lagi saya berpesan untuk guru-guru yang masih muda, ikutilah program pemerintah kegiatan guru penggerak. Dan saya juga berpesan kepada Bu Retno, semoga kegiatan dalam diseminasi hari ini nanti menghasilkan hasil yang maksimal dan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang hari ini mengambil judul penyebaran pemahaman dan pengalaman penyerapan budaya positif. Kiranya sambutan dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan dalam saya menyampaikan kata-kata saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sesuai modul 1.4 guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Wulandari. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Astuti SPPSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pentor. Tidak lupa rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Pentor yang saya hormati pula. Sebelum memulai acara diseminasi pada pagi hari ini atau sudah menjelang siang hari ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk hadir pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pentor atas kesediaannya dan kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan kegiatan dari diseminasi pada siang hari ini, yaitu kegiatan diseminasi ini merupakan tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Jadi saya sudah menyelesaikan modul 1 yang di dalamnya terdapat 4 submodul, yaitu submodul 1.1, submodul 1.2, submodul 1.3 dan submodul 1.4. Yang mana tugas diseminasi ini merupakan tugas terakhir dari submodul 1.4. Di dalam tugas aksi nyata ini saya ditugaskan untuk melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di SD Negeri 1 Pentor ini. Kita di sini saling berbagi pengalaman tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Langsung saja Bapak Ibu. Sebelum kegiatan ini saya mengucapkan lagi selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi
kita ini. Untuk presentasi yang pertama di sini saya akan menyampaikan tentang materi-materi yang ada dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada 7 poin yang dibahas, yaitu dalam modul utama budaya positif ini terdapat yang pertama membahas tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, kemudian yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia, yang berikutnya yaitu tentang posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini nanti kita akan bahas satu persatu poin-poin yang ada dalam modul budaya positif ini. Tetapi di sini saya tidak merasa paling pintar, tidak, karena Bapak Ibu guru di sini sudah senior, kemudian sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang mungkin tidak merasa kalau sudah menerapkan tentang budaya positif. Jadi nanti kita di sini saling sharing-sharing ya Bapak Ibu, saling berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pemerintah akhir-akhir ini sudah menggembar-gemborkan tentang pembelajaran terdiferensiasi ini. Sebelumnya kita sebagai guru dulu kita itu mengajar tujuannya itu cuma untuk anak itu lebih pintar, gitu loh. Kita tidak memperhatikan kebutuhan anak itu sebenarnya seperti apa, sehingga mayoritas pembelajaran yang kita terapkan itu hanya bertujuan supaya anak itu menjadi pintar, kemudian menjadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi tujuannya ke aspek kognitif. Nah, di sini dalam pembelajaran terdiferensiasi ini dirancang semata hanya untuk kita memperhatikan kebutuhan anak, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif yang diingin capai kita, tujuan kita gitu. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi kita juga harus memperhatikan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan anak. Jadi dalam pembelajaran terdiferensiasi itu guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita memberikan perlakuan juga yang berbeda terhadap anak didik kita. Jadi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran terdiferensiasi ini berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Jadi tidak membedakan mana yang pintar dan mana yang tidak pintar, tetapi melihat kebutuhan anaknya. Kemudian semua kegiatan ini tidak terlepas untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang sudah digemborkan oleh pemerintah kita. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada beberapa elemen yang kemungkinan Bapak Ibu guru ya sudah paham. Di sini ada apa saja Bapak Ibu? Di sini ada yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, ada juga kreatif, bergotong
dan kebinekaan global. Itu ya. Ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru itu berarti kita harus memperhatikan dalam mengajar, kita harus memperhatikan kebutuhan anak didik kita dalam belajar itu seperti apa. Kemudian lanjut. Berikutnya tentang disiplin positif. Nah ini yang kita bahas dalam modul 1.4 ini. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Anda? Benak Bapak Ibu? Mungkin apa yang terlintas dalam pikiran Anda kalau Bapak Ibu itu mendengar kata disiplin? Biasanya kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, ya. Jadi di sini dalam budaya kita makna kata disiplin itu biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dengan tata tertib biasanya dalam budaya kita kata-kata disiplin seperti itu. Misalnya si Adel itu mau melakukan apa yang kita suruh karena dia takut kalau dia tidak melakukan apa yang kita suruh dia akan mendapat hukuman. Jadi dia melakukan hal itu karena dia merasa tidak nyaman. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri anak tersebut. Karena kalau dia tidak nurut sama guru, ayo ada sapu lantainya, dia mau melakukan, tapi dia melakukannya dengan terpaksa gitu. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa maksudnya? Jadi kita berharap anak-anak itu memiliki kesadaran dalam diri mereka sendiri, bukan dari arahan kita. Ayo si A gini, si B gini. Tetapi mereka mempunyai kesadaran dalam diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka memiliki motivasi intrinsik tersebut. Kemudian dalam disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi mereka tadi sadar sendiri, sadar dari diri mereka sendiri itu merupakan motivasi intrinsik tadi. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tadi tanpa melakukan tanpa sogokan atau ancaman dan hukuman tadi. Kemudian selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan di sini adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita gimana ya? Saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama tentang bertahan hidup, itu survival. Kemudian ada kasih sayang, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan juga kesenangan. Kemudian kita bahas satu persatu. Apa itu kebutuhan dasar manusia yang pertama, yang bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa itu? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, kita membutuhkan rumah, kemudian
makan, minum, kemudian kebutuhan biologis juga sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk untuk tetap bertahan hidup. Ya. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan perasaan aman. Dalam kasus misalnya si Adele itu kalau pagi hari tidak pernah sarapan, berarti dia mempunyai kebutuhan dasar yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Dia harus gimana? Harus sarapan. Karena waktu sekolah dia jarang sarapan. Makanya kebutuhan dasar dia yang pertama dia harus sarapan sehingga dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini merupakan kebutuhan psikologis ya. Jadi kebutuhan untuk disayangi, kemudian untuk diterima itu meliputi kebutuhan koneksi sosial antara kita dengan murid, kemudian dengan orang tua. Jadi kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, kemudian pasangan hidup, ada teman kerja, kemudian binatang peliharaan juga itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau penerapan di kelas misalnya si ada nanti biasanya dia kalau di kelas sering nempel-nempel di guru, itu karena dia ingin diperhatikan, karena dia ingin disayang. Kemungkinan di rumah dia kurang mendapat perhatian di rumah, jadi di sekolah dia selalu mencari perhatian kepada gurunya. Oke, berikutnya yaitu tentang penguasaan. Penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Mereka ingin didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian mereka ingin dianggap berbeda. Misalnya gini, misalnya alam. Alam itu sering kok pingin menang sendiri. Anak-anak gimana ya? Ada kelasnya harus manut sama dia, gitu misalnya. Dia suka-suka nyuruh teman-teman di kelas 1, kelas 2 karena dia ingin berkuasa, karena dia ingin menang sendiri. Itu salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh alam itu tadi. Dia ingin menjadi penguasa, menjadi menang sendiri. Kemudian yang tentang kebebasan. Untuk kebebasan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan alam hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan juga yang menarik. Jadi cenderung misalnya ini dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya. Biasanya pagi dia dibawakan mie goreng setiap hari terus. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, kemudian dia ingin mencoba makanan temannya. Dia ingin mencicipi apa yang dibawa Michael, apa yang dibawa si Ari gitu. Karena dia ingin melakukan kebebasan tadi, ingin memenuhi kebutuhan kebebasan tadi, karena orang tuanya cuma membawakan mie goreng setiap hari. Jadi sebenarnya dia ingin bebas merasakan hal yang baru lainnya, begitu. Kemudian tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain dan diterima.
mereka suka bermain sepak bola, apa mereka ingin bermain apa ya, lato-lato. Kalau sekarang yang lagi terkenal itu tentang lato-lato. Jadi misalnya di dalam kesenangan, contohnya misalnya si Adel di kelas disuruh berguru mengerjakan matematika, tetapi dia punya kesenangan sendiri, dia malah bermain sendiri, seperti itu. Dia ingin mencari kesenangannya sendiri dengan bermain sendiri. Kemudian lanjut selanjutnya. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitusi itu, di situ menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi seperti ini. Biasanya orang yang motivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak berpengaruh kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, mereka takut dihukum. Jadi mereka melakukan suatu disiplin karena takut karena ada hukuman yang berdampak pada dirinya. Jadi itu masih merupakan motivasi ekstrinsik yang dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Contohnya seperti ini, misalnya murid saya kelas 1, itu saya kasih tugas menulis 5 baris. Nah, anak-anak mengharap penghargaan atau imbalan. Misalnya gini, saya bilang begini, ayo siapa yang paling cepat menulis 5 kalimat ini, nanti saya bu guru kasih uang 2.000. Nah, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak itu mengerjakan itu karena dia ingin dapat uang 2.000, karena dia ingin mendapat imbalan. Jadi anak tersebut masih terpengaruh oleh motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri mereka sendiri, masih terpengaruh dari orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tentang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dan ini agak berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Kalau yang ketiga ini, murid sudah melakukan disiplin diri karena akan nilai kebajikan dari mereka sendiri. Jadi mereka melakukan disiplin itu sudah sadar dari dirinya sendiri, karena ini merupakan kebutuhan saya. Misalnya kalau contohnya pada hari Senin dia harus memakai topi, dia harus memakai dasi untuk mengikuti upacara, dan dia datang ke sekolah lebih awal karena upacara dilakukan setiap pukul 6:30 sebelum pelajaran dimulai. Jadi dia sadar sendiri mau berangkat pagi, kemudian juga memakai topi dan juga dasi, karena dia sudah sadar akan kebutuhan dirinya sendiri tadi, sudah termotivasi dari dirinya sendiri, atau merupakan motivasi intrinsik. Kemudian, nah di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin itu ada beberapa macam, ada yang gagal. Yang pertama tentang hukuman. Kenapa hukuman ini menyakitkan?
Jadi untuk anaknya itu merasa menyakitkan. Kemudian juga tidak nyaman untuk anaknya, merasa tidak nyaman. Kemudian murid juga merasa takut. Dia melakukan disiplin itu tadi karena takut dimarahi bu guru atau takut nanti dihukum oleh bu guru. Kemudian ini termasuk juga model paksaan. Jadi anak tersebut melakukan tersebut karena dipaksa. Berikutnya murid menyembunyikan kesalahan. Jadi anak-anak misalnya melakukan kesalahan cenderung menyembunyikannya. Kemudian jadi cenderung anak-anak itu cenderung tidak jujur. Kemudian yang terakhir murid menjadi rendah diri. Itu dampak dari disiplin hukuman karena mereka bukan dari diri mereka sendiri. Itu pengaruh dari ekstrinsik tadi, bukan intrinsik. Kemudian yang kedua disiplin karena penghargaan. Yang pertama, kalau penghargaan ini memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang juga. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Misalnya tadi si Adel mau menulis 5 kalimat tadi karena terpengaruh uang 2.000 yang mau diberikan bu guru. Misalnya bu guru tidak memberikan uang 2.000, kemungkinan dia tidak menulis lagi. Jadi itu karena pengaruh ekstrinsik, belum motivasi diri sendiri. Kemudian penghargaan ini juga tidak efektif karena anak itu cuma bergantung imbalan tadi. Kemudian juga merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan. Yang terakhir juga penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Kemudian selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini yang pertama itu tentang konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering menerapkan walaupun secara tidak sadar. Contohnya, apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ini beberapa dampak dari konsekuensi. Yang pertama, menimbulkan penguatan dalam jangka pendek. Jadi konsekuensi itu penguatannya dalam jangka pendek karena ini tidak tertanam pada diri anak tersebut. Kemudian konsekuensi juga perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya si Adel menumpahkan minumannya, temannya menumpahkan minuman temannya. Kita harus bertanya sama Adel, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu menumpahkan minuman teman kamu? Kemudian itu kita harus memonitoring untuk membersihkan minuman yang tumpah tadi. Kemudian tentang stimulus
Jadi sudah di dalam dari diri mereka sendiri. Kemudian dalam restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya siswa karena sudah mempunyai motivasi intrinsik yang timbul dalam dirinya tadi, sehingga mereka mempunyai motivasi untuk memecahkan setiap masalah dalam jangka panjang tanpa kita mendikte. Mereka sudah mengetahui, oh ini salah. Kalau saya misalnya kalau saya hari ini datang terlambat, besok saya akan datang lebih awal. Itu dia sadar sendiri karena sudah mengetahui motivasi dari mereka diri sendiri. Kemudian restitusi juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Misalnya anak yang menumpahkan minuman yang tadi, saya ingin memperbaiki kesalahan dengan meminta maaf kepada si Michael. Jadi dia berusaha menghormati orang lain karena dia ingin meminta maaf dulu kepada si Michael. Itu sama saja dia menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Kemudian dalam restitusi itu timbul teori kontrol. Itu artinya dirinya yang memegang kontrol. Maksudnya tanpa adanya stimulus dari guru, si anak itu sudah memegang kontrol atas dirinya. Jadi karena motivasi intrinsik yang timbul dari dirinya sendiri, maka guru itu tidak perlu menyuruh anak tersebut untuk melakukan sesuatu. Misalnya setiap hari Senin si Adel punya piket, jadi dia sudah sadar. Setiap hari Senin dia sudah menyapu, kemudian membersihkan kelas tanpa disuruh oleh guru tadi. Kemudian yang terakhir, murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena murid tadi mempunyai motivasi intrinsik tadi, murid sudah mempunyai teori kontrol atas dirinya. Jadi dirinya sudah memegang kontrol atas dirinya, sehingga dia selalu bersemangat untuk memperbaiki dirinya setiap dia melakukan kesalahan. Kemudian ini ada konsep disiplin yang tadi yang dibahas tadi, yaitu pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi yang diharapkan nanti anak-anak mempunyai disiplin diri yang timbul dari mereka sendiri, yaitu pengertian dari restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan menebus sebuah kesalahan, namun anak itu belajar dari kesalahan. Jadi misalnya anak tadi sudah melakukan kesalahan terlambat tadi, berikutnya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi dia belajar dari kesalahan yang dia buat tadi. Kemudian juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi dalam restitusi kita bertanya kepada anak, misalnya dia terlambat tadi, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Jadi kita tanya, misalnya dia bangunnya kesiangan, terus kita tanya lagi, kenapa bangun kesiangan? Semalam tadi nonton seperti ini. Terus kita tanya lagi, untuk memperbaiki kesalahan itu seperti apa? Untuk hari berikutnya supaya tidak terlambat seperti apa? Nah, nanti anaknya bisa menjawab dengan memasang alarm, atau nanti bilang sama ibunya supaya nanti dibangunkan pagi. Jadi restitusi itu nanti bukan suatu paksaan, karena kita komunikasi dengan mereka, kita kawal. Kemudian juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka tahu dalam dirinya sendiri, oh ini kesalahan saya, besok pagi saya harus bangun lebih awal. Jadi tidak kita paksa, besok kamu bangun jam 7 atau bangun jam 6, karena
kemudian juga fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi diharapkan dalam restitusi terbentuk suatu anak, seorang anak yang lebih mandiri tadi, mempunyai motivasi diri sendiri untuk selalu berbuat baik, selalu mengetahui kesalahannya, untuk selalu memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Kemudian yang berikutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi kita tidak mengejudge anak. Jadi anak kita ajak diskusi, kita cari solusi. Seperti tadi, misalnya si Alam tadi bangun kesiangan. Alam gimana caranya supaya hari berikutnya tidak bangun kesiangan? Nah, kita berdiskusi dengan anak tersebut. Besok pasang alarm bu, seperti itu jadi solusi. Jadi kita tidak memberi paksaan kepada anak, tetapi anak berusaha mencari solusi sendiri supaya berikutnya dia lebih baik. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Contoh kasusnya di sini yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Misal kita bertindak sebagai hukuman, ini yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, misalnya si Adel tidak mengerjakan PR. Adel, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu hormat bendera ke lapangan selama 10 menit. Nah, itu merupakan hukuman. Kemudian itu menimbulkan guru menjadi marah. Jadi gurunya marah karena muridnya tidak mengerjakan PR. Terus berdampak juga kepada muridnya. Murid juga menjadi takut. Itu karena hukuman, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua tentang konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena si Ada tadi tidak mengerjakan PR, kemudian konsekuensinya dia harus mengerjakan tugas itu sebanyak 3 kali pada waktu jam istirahat. Di sini guru tegas. Jadi guru memberikan konsekuensi karena kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus mengerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian siswa menghormati peraturan yang tadi. Karena konsekuensinya mengerjakan 3 kali, jadi dia mengerjakan tugasnya itu sebanyak 3 kali. Kemudian perbedaannya dengan restitusi, karena siswa tadi tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas. Ayo si Adel, kamu melanggar keyakinan yang mana? Gitu. Kemudian kita sebagai guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jika dia tidak mengerjakan PR, kita tanya alasannya kenapa? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya dia tidur karena banyak lihat HP, keburu tidur. Nah, di situ nanti kita memberi solusi. Kalau tidak, kita diskusi dengan anak tersebut. Bagaimana kalau mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah? Jadi setelah pulang sekolah, PR-nya dikerjakan dulu, tidak malam. Jadi tidak terlambat mengerjakan PR. Di sini dalam restitusi, jadi guru itu terbuka dan siswa juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Karena di sini kita tidak melakukan paksaan, kita berdiskusi untuk mencari solusinya. Nah, kemudian di sini tentang posisi kontrol restitusi. Jadi dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Di sini nanti kita bahas satu persatu. Di sini ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga manajer. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu tentang penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Jadi bisa menggunakan sebuah kata atau juga menggunakan hukuman fisik. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa
bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan penghukum ini, contohnya seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kemudian gini, bilang kamu saja selalu salah. Misalnya alam tuh salah terus, alam terus yang salah gitu, seperti itu. Itu kita berperan sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi bu gurunya bertindak sebagai penghukum tadi. Gurunya pengen dia manut gitu, sama aturan yang dibuat oleh bu guru tadi. Kemudian yang kedua, posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut daripada yang penghukum tadi. Kalau penghukum tadi suaranya agak keras, tapi kalau pembuat merasa bersalah ini rasanya suaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau juga merasa rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut itu contohnya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Kemudian gimana ya? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini, mereka pasti sangat kecewa. Jadi kata-kata itu menimbulkan rasa tidak bersalah di dalam diri anak tersebut. Jadi mereka merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi menimbulkan perasaan yang merasa tidak bersalah tadi. Kemudian yang ketiga, posisi guru kita sebagai teman. Lah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi mereka bertindak sebagai teman. Tetapi kita bertindak sebagai teman ini juga menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif. Jadi positif ini berupa hubungan positif yang baik terjalin dengan murid kita atau dengan anak didik kita. Jadi guru ini posisi teman ini menggunakan hubungan humor dengan anak didik kita. Kita sering bercanda dengan mereka. Kata-kata yang sering keluar pada posisi kita sebagai teman itu bisanya contohnya seperti ini: ayo bantu ibu, bantulah ibu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, kemudian kamu suruh membantu ibu. Jadi kata-kata yang timbul itu seperti itu: ayo ingat tidak bantuan bapak ya, seperti itu. Jadi kita bertindak sebagai teman. Itu dampak positifnya. Tetapi di sini juga ada dampak negatifnya kita sebagai teman dengan murid. Dampak negatifnya seperti apa? Bila seorang guru tersebut tidak membantu anak, maka anak itu akan merasa kecewa. Oh, tadi Pak Bedi itu teman saya kok, sekarang kok tidak mau membantu. Nanti pada saat dia, misalnya Pak Bedi tadi tidak membantu anak tersebut akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha karena dia mengandalkan teman tadi, merasa bapak gurunya itu teman. Jadi kalau teman kan bodoh, semuanya minta bodoh, minta bantuan temannya, seperti itu. Jadi hal ini mungkin timbul karena murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi si Adel bolehnya kalau Pak Bedi, jadi dia maunya sama Pak Bedi saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pemantau. Nah, untuk pemantau seperti apa? Kita pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Kemudian perilaku orang-orang yang kita awasi itu merupakan posisi pemantau. Nah, pada peraturan, pada konsekuensi dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau
manajer saja, tetapi juga ada temannya. Kapan kita bertindak sebagai teman, kapan kita bertindak sebagai pemantau. Nah ini nanti di dalam posisi manajer ini. Namun bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi tadi ya, yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengontrol untuk kebutuhan dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini ada penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama kasusnya yaitu siswa tidak mengerjakan tugas tadi. Ini yang pertama tentang penghukum. Misalnya tadi sama, kalau bertindak sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah, contohnya seperti itu. Kerjakan tugas sebanyak 3 kali. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Jadi kita cenderung menghukum anak tadi. Kemudian untuk membuat merasa bersalah, contohnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, gitu. Jadi karena anak tidak mengerjakan tugas tadi, kita bilangnya seperti itu. Kalau kita bilangnya seperti itu, berarti kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah tadi. Kemudian kalau kita bertindak sebagai teman, bilangnya begini, ayolah yang rajin mengerjakan tugasnya ya, buat Bu Guru bangga, gitu. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Itu kita bertindak sebagai teman. Kemudian yang keempat, jika kita bertindak sebagai pemantau, kamu sudah tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Gitu. Sudah tahu konsekuensi dari kesalahan yang telah dia buat. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi di dalam manajer kita berdiskusi tadi dengan anak. Salahnya apa? Cara memperbaikinya seperti apa? Cara memperbaikinya ya. Kemudian tentang keyakinan kelas. Materi berikutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Itu karena kita sudah memiliki keyakinan kalau kita mengendarai sepeda, menggunakan motor akan melindungi diri kita sendiri. Itu awalnya peraturan dari Pak Polisi kalau mengendarai sepeda harus memakai helm. Tetapi karena itu sudah merupakan jadi peraturan setiap hari yang kita lakukan, kemudian kita sudah meyakini kalau itu betul, maka tanpa diperintah Pak Polisi lagi, kita kalau mau mengendarai sepeda sudah memakai helm. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi pada waktu pandemi kemarin kita disuruh oleh pemerintah untuk selalu memakai masker karena virus bertebaran di mana-mana. Itu awalnya pemerintah yang menekankan kita wajib memakai masker keluar. Nah, karena itu kita sudah mengetahui dampak positifnya untuk diri kita sendiri, jadi kita sudah mempunyai keyakinan, kita harus memakai masker. Itu tanpa dipaksa oleh pemerintah lagi, kita sudah sadar diri sendiri bahwa kita harus memakai masker untuk kesehatan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa contoh kegiatan yang sudah saya terapkan dalam menerapkan keyakinan kelas. Di sini saya bersama anak-anak kelas 1. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi anak-anak kita ajak berdiskusi, kita kasih kertas, anak-anak suruh menulis peraturan yang kira-kira bisa diterapkan di kelas 1 apa. Misalnya datang terlambat atau gimana ya, tidak mengganggu temannya seperti itu. Jadi mereka membuat peraturan-peraturan yang menurut mereka baik. Kemudian peraturan-peraturan
sendiri karena mereka sudah membuat peraturan mereka sendiri. Kemudian dari peraturan-peraturan tadi berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi mereka melakukannya dari sadar diri mereka sendiri tanpa dipaksa. Contohnya saling menghormati, bergotong royong, misalnya saling membantu, tidak boleh mengejek teman, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak itu tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Misalnya kelas 1 yang kondisi membuat keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kita membuat keyakinan tadi bersama anak-anak. Anak-anak juga berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian berikutnya tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh kalimat dalam menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi saat kita berdiskusi dengan anak, kalimat yang timbul saat menstabilkan identitas yaitu itu. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seorang anak yang melakukan kesalahan tadi kita ajak diskusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya tadi, si Kado pada hari Sabtu tidak berangkat mengikuti pramuka. Yang karena pramuka itu kan tugas wajib atau kegiatan wajib di sekolah. Misalnya si Kado tidak berangkat mengikuti pramuka. Kenapa Kado kamu tidak mengikuti pramuka? Jadi kita tanya mengapa dia tidak melakukannya. Kemudian kita tanya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita tanya kesalahannya apa supaya dia tahu kesalahannya yang telah dia buat. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tanya misalnya Kado tadi tidak berangkat pramuka, keyakinan yang mana yang telah dia langgar seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya karena kemarin tidak mengikuti pramuka. Berikutnya dia biar bisa mengikuti pramuka. Kemudian di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Coba kita perhatikan kemarin dengan meja. Di sini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini Endar tidak mengerjakan tugasnya. Kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Dia menjawab
lupa dengan waktu. Terus kita tanya, kesalahan apa yang telah dia buat? Dia tidak mengerjakan tugas. Terus dia kita ajak diskusi untuk mencari solusi dari kesalahan dia. Jadi dia tidak akan melihat TikTok lagi sampai jam 12 malam, seperti itu. Kalau ini tentang kado kemarin yang tidak mengikuti pramuka tadi. Jadi kita tanya kenapa dia tidak ikut kegiatan pramuka, alasannya apa. Terus kita ajak diskusi supaya kegiatan berikutnya dia bisa berangkat. Di sini dalam penerapan program disiplin ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Jadi kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi seorang manajer tadi. Posisi yang terakhir yang diharapkan yaitu posisi sebagai manajer, di mana menuntun murid-muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari standar nasional pendidikan. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa bertindak sebagai among, supaya kita bisa mendidik anak didik kita menjadi lebih baik. Ini tadi beberapa materi dan beberapa konsep utama tadi yang saya pelajari dalam modul 1.4 ini. Jadi nanti kita bersama-sama menerapkan materi-materi ini ke dalam anak didik kita, supaya kita menjadi guru yang lebih baik dari dulu yang kita cuma tujuannya untuk anaknya lebih pintar saja, tetapi kita di sini juga harus memperhatikan kebutuhan muridnya. Bukan berarti kita memisahkan antara murid yang pintar dengan murid yang bodoh, ya. Jadi kita berusaha mencari kebutuhan si A, butuhnya apa, si B, kebutuhannya apa. Jadi kita bertindak sebagai posisi manajer. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya ada perkataan yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sesuai modul 1.4 guru penggerak yang telah disampaikan oleh Ibu Retno Wulandari berjalan dengan lancar dan baik. Semoga materi yang telah dipaparkan oleh beliau bisa menjadi manfaat yang positif bagi kita semua. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya penyampaian susunan acara banyak salah dan luputnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.